Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kharatul Fazian NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertamanya yaitu kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Secara umum, kriteria judul yang baik adalah: pertama, mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Yang kedua, belum banyak diteliti oleh orang lain. Yang ketiga, diungkapkan dalam kalimat yang simpel tetapi mampu menunjukkan dengan jelas independen variabel dan dependen variabelnya. Yang keempat, yaitunya menunjukkan problematik yang terkandung di dalam tema yang akan diteliti. Yang kelima, dibuat dengan kalimat ganda. Kalimat yang pertama bersifat umum, yang kemudian diikuti dengan ungkapan yang menunjukkan fokus persoalan yang dikaji. Dalam kaitan ini harus dihindari ungkapan atau kalimat yang mengesankan bersifat bombastik. Contohnya yaitunya skripsi mengenai eksperimen dengan judul pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa amonium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detektor dan video. Adapun yang dapat kita analisis dari judul skripsi ini, pertama, sifat dan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan yaitunya penelitian eksperimen. Yang kedua, objek yang diteliti yaitunya pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan. Selanjutnya, subjek penelitian yaitunya pipa aluminium dan kuningan. Selanjutnya itu lokasi dan daerah penelitian, di sini tidak tertera, dan begitu pun dengan tahun atau waktu terjadinya peristiwa atau penelitian. Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa judul yang digunakan kurang lengkap atau tidak mewakili setiap poin-poin analisis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, dan sumber ide masalah serta menentukan masalah. Pertama, pengertian masalah. Secara sistematis, masalah memiliki makna ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu terjadi antara harapan atau keinginan dan kenyataan. Masalah dapat juga diartikan sebagai kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang sebenarnya ada dengan kenyataan yang ada atau dosen. Selanjutnya yang kedua itunya kriteria masalah yang baik. Peneliti hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor berikut. Yang pertama itu baru untuk menghindari adanya duplikasi. Seorang peneliti sebaiknya menghindari mengangkat masalah yang sudah ada informasi yang jelas dari peneliti lain. Selanjutnya itu nilai manfaatnya bagi bidang kajian pendidikan. Suatu penelitian harus dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan. Diperlukan untuk menguji teori dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi atau praktek lain. Selanjutnya, kriterianya itu menarik dan menantang secara intelektual. Permasalahan yang diangkat harus didasarkan pada minat serta rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga peneliti melakukan penelitiannya dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Yang keempat, kriterianya latihan serta kualifikasi personal. Yang kelima itunya tersedianya data dan metode. Data yang dipertimbangkan ini harus memenuhi syarat-syarat ketelitian, objektif, dan dapat diuji. Selanjutnya tersedianya sponsor dan kerjasama administratif. Peneliti harus menghindari mengangkat masalah yang kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Contohnya itu kita melakukan penelitian mengenai mengoreksi kebijakan pemerintahan. Selanjutnya kriterianya biaya dan hasil. Selanjutnya bahaya. Bahaya yang mungkin timbul bisa dari perorangan, kelompok maupun profesi, baik fisik maupun sosial. Bila masalah yang akan diajukan kemungkinan akan membahayakan, hendaknya peneliti meninjau kembali. Selanjutnya, poin ketiga, sumber ide masalah.
Sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi masalah penelitian diantaranya pertama, observasi terhadap praktek pendidikan. Observasi terhadap praktek pendidikan merupakan sumber yang kaya akan masalah penelitian. Selanjutnya, deduksi dari teori. Teori merupakan konsep yang masih berisi tentang prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum diketahui selama belum diuji secara empiris. Selanjutnya, kepustakaan tentang hasil penelitian. Jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Laporan penelitian yang baik biasanya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, ada masalah sosial, situasi praktis, dan pengalaman pribadi pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti adanya seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya, poin keempat, menentukan masalah. Bagaimana peneliti harus mencari masalah yang akan dikaji? Beberapa pandangan pokok akan mempermudah dalam menentukan masalah. Pertama tuh, masalah sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya 2 variabel atau lebih. Kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas, tidak bermakna ganda, dan pada umumnya diformasikan dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya, masalah harus dapat diuji dengan menggunakan metode empiris, yang mana metode empiris ini memungkinkan adanya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab masalah. Sebenarnya masalah tidak boleh mempresentasikan masalah posisi moral dan etika. Adapun contohnya yaitu penelitian korelasi dengan judul korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar peserta didik kelas C MIPA SMA Angkasa Adi Sutipjo Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini, pertama, bagaimana tingkat kesehatan peserta didik kelas 10 MIPA Angkatan Adi Sutipjo Yogyakarta selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana tingkat motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sutipjo Yogyakarta selama pandemi COVID-19. Dalam skripsi ini, dalam hal ini menyatakan 2 variabelnya sudah benar, di mana di sini pengaruh kesehatan selama pandemi COVID-19 variabelnya adalah korelasi dengan motivasi belajar peserta didik fisika, serta kalimat dalam rumusan masalahnya jelas dan mudah dipahami, dan di akhir kalimat dalam rumusan masalah ini disertai dengan tanda tanya. Dalam hal ini berarti rumusan masalahnya memenuhi syarat sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Pertama, aspek normatif. Aspek normatif ini adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Selanjutnya, aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan, karena berbeda dengan kondisi ideal sesuai dengan aspek normatif. Dengan demikian, pada aspek empiris ini akan tergambar ketidaktimpangan antara normatif dan empiris, sehingga permasalahan yang diangkat dapat dijadikan topik masalah penelitian. Aspek teoritis atau yuridis yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisis data atau batasan penelitian yang dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya saya akan membahas materi yang keempat, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah A terkait dengan B? Contohnya, apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, esensial, yaitu masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent, yaitu masalah yang akan dipecahkan mendesak atau dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Contohnya di sini yaitu penelitian R&D dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA, yang mana rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah perkembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimana validitas, praktikalitas dan efektivitas media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA SMK jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Dari rumusan masalah di atas dapat kita analisis. Yang pertama, masalah yang terdapat dalam rumusan tersebut tidak memiliki dua variabel karena seharusnya ada hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Yang kedua, rumusan masalah tidak bermakna ganda. Dan untuk rumusan masalah sudah diakhiri tanda tanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam rumusan masalah ini terdapat kekurangannya, yaitu tidak adanya hubungan timbal balik atau dua variabel. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah perlu disusun untuk menghindari kesalahan dalam memahami konteks penelitian. Batasan masalah pada umumnya membuat definisi kata-kata yang bisa multitafsir yang selanjutnya oleh peneliti dijadikan pada suatu makna atau satu pengertian. Batasan masalah memberikan penegasan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan penelitian. Batasan masalah dibuat agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Batasan masalah meliputi objek penelitian, subjek penelitian, variabel responden, dan tempat penelitian dan waktu. Contohnya adalah penelitian PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan Student Teams Assessment Division atau STAT pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Batasan masalahnya yang pertama, penelitian dilaksanakan pada kelas 11 MIPA 2 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur karena hasil belajar siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah fisika pada materi usaha dan energi. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran tipe Student Learn Assessment Division. Yang keempat, hasil belajar siswa mata pelajaran fisika pada ranah pembelajaran yaitu hanya pada ranah kognitif.
Selanjutnya, poin yang keenam adalah rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Ada masalah deskriptif, masalah asosiatif, dan masalah komparatif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif: seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata murid sekolah di Indonesia. Yang kedua, permasalahan komparatif merupakan permasalahan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah deskriptif yaitu suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri, artinya tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Contohnya yaitu penelitian eksperimen dengan judul pengukuran koefisien rendaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menunjukkan adanya rendaman magnetik pada gerak magnet terendam di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan diameter dalam pipa aluminium dan kuningan terhadap nilai koefisien rendaman magnetik. Yang ketiga, bagaimana perbedaan nilai koefisien rendaman magnetik pada gerak magnet di dalam pipa aluminium dengan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Dari rumusan masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumusan masalah tersebut termasuk ke dalam permasalahan komparatif, yang mana masalah peneliti yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dari dua variabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan. Baiklah, saya Ebi Wulandari, NIM 1914080131. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan penelitian. Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah segala sesuatu yang ingin dicapai ketika melaksanakan penelitian, ataupun segala sesuatu yang diperoleh ketika penelitian selesai. Tujuan penelitian ini selalu berhubungan atau memiliki korelasi dengan rumusan masalah, dikarenakan tujuan penelitian ini dikhususkan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, adapun dalam tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan yang harus jelas dan lugas. Adapun yang termasuk kepada tujuan umum yaitu kegiatan apa yang akan dilaksanakan guna mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Kemudian tujuan khusus butir-butir dari tujuan umum. Kemudian tujuan yang dibuat haruslah jelas dan juga lugas. Kemudian karakteristik dari tujuan penelitian yaitu haruslah spesifik, artinya tidak hanya bersifat umum, tetapi lebih mengarahkan kemana tujuan akan dibawa. Kemudian terbatas, maksud terbatas di sini yaitu kalimat ataupun kata yang digunakan tidak terlalu panjang. Kemudian tujuan dapat diukur dan dapat dikoreksi. Sebagai contoh dari tujuan penelitian ini, kami telah melaksanakan analisis terhadap 9 skripsi mulai dari penelitian eksperimen hingga penelitian gabungan. Namun di sini kami akan menjelaskan satu contoh, yaitu
tujuan pada penelitian eksperimen. Contohnya tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan nilai koefisien redaman magnetik pada pipa aluminium dengan menggunakan magnet bergerak dan pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector atau video. Nah, pada penelitian eksperimen ini dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian telah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya. Artinya adanya korelasi yang baik antara perumusan masalah dengan tujuan penelitian, di mana dalam mencari hasil penelitian berusaha untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan, serta telah memenuhi karakteristik tujuan umum, yaitu telah memaparkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan hasil apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Kemudian penelitian ini juga telah memenuhi karakteristik tujuan khusus, yaitu telah memaparkan mengenai apa-apa saja yang akan diuji dan apa-apa saja yang diukur guna mendapatkan hasil penelitian, serta tujuan telah dituliskan dengan spesifik, penggunaan kata dan kalimat yang tidak terlalu panjang, serta kalimat yang digunakan jelas dan lugas. Selanjutnya kita masuk kepada kegunaan dan manfaat penelitian pendidikan. Maksud dari manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Maksudnya di sini yaitu setelah melaksanakan penelitian dan ternyata tujuan penelitian yang kita harapkan itu tercapai, maka timbullah manfaat atau kegunaan bagi semua pihak, baik itu bagi peneliti, bagi pembaca, yaitu bagi siswa, guru, maupun lembaga-lembaga yang menaungi penelitian tersebut. Kemudian manfaat penelitian umumnya dipilih menjadi dua kategori, yaitu teoritis atau akademis dan praktis atau pragmatis. Kegunaan teoritis akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan kegunaan praktis atau pragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Nah, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan atau manfaat penelitian di sini, yaitu yang pertama institusi di lokasi penelitian, itu bisa jadi lembaga kampus, sekolah, ataupun lain sebagainya. Kemudian kedua, pemegang kebijakan pelaksanaan program untuk praktiknya. Seringkali dijumpai perumusan manfaat yang keliru dalam menyajikan narasi. Statement manfaat yang seringkali disajikan seperti yaitu bermanfaat bagi referensi dalam dunia akademik, mempermudah instansi atau lembaga A melakukan pekerjaan administrasi, kemudian memenuhi syarat penyelesaian studi penulis, yang seharusnya ketiga hal tersebut tidak disajikan dalam penulisan manfaat penelitian. Maksud dari manfaat sebagai referensi dalam dunia akademik, mempermudah instansi atau lembaga melakukan pekerjaan administrasi, itu sudah dipaparkan, bahkan tanpa membaca pun, tanpa harus membaca manfaat penelitian tersebut, pembaca paham bahwa bahwa skripsi tersebut bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, deskripsi manfaat penelitian seperti ini bukanlah penulisan manfaat penelitian yang tepat karena terlalu umum dan tidak spesifik, yaitu tidak melukiskan gambaran tentang kasus yang lebih spesifik dan diteliti. Karena penulisan manfaat kepada yang benar adalah dengan merujuk kepada tujuan penelitian yang menyajikan hasil dari penelitian, bukan manfaat dari penulisan skripsi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh dari manfaat penelitian. Di sini kami juga telah melaksanakan analisis terhadap 9 skripsi, namun kami
ambil satu contoh yang menurut kami benar dalam penulisan manfaat penelitian. Di sini kami ambil contoh yaitu untuk penelitian konkuren dengan judul analisis konsepsi fisika dengan two-tier diagnostic test, di mana pada manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritis yaitu untuk penelitian lain, untuk dunia pendidikan, kemudian manfaat praktisnya untuk pendidik, untuk peserta didik, serta sumbangan penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang, dan untuk peneliti. Teman-teman bisa lihat di dalam makalah kami. Kemudian dari manfaat penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa jika manfaat penelitian konkuren ini disajikan dengan baik dan benar, di mana manfaat yang disajikan sudah sejalan dengan tujuan dan hasil dari penelitian, serta sudah memaparkan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Manfaat penelitian konkuren ini sudah melukiskan gambaran tentang kasus yang lebih spesifik, yakni untuk mengetahui tingkat miskonsepsi dalam pembelajaran fisika, telah mengetahui penyebabnya, serta telah menyajikan solusi untuk permasalahan tersebut, sehingga pembaca, peneliti, dan objek penelitian dapat menggambarkan manfaat serta memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi penyebab dari miskonsepsi pembelajaran fisika. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penjabaran spesifikasi produk untuk penelitian R&D, yaitu penelitian pengembangan. Adapun produk yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan media pembelajaran fisika yang berbasis Android yang menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Adapun tujuan dari media ini yaitu untuk mempermudah siswa SMA atau MA dalam melaksanakan pembelajaran fisika dengan menggunakan Android sebagai media utamanya. Nah, kemudian berdasarkan spesifikasi produk, bisa diketahui bahwa kelebihan dari media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah produk. Dapat kita ketahui bahwa kelebihan dari produk ini yaitu produk ini berbasis Android sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, mengingat bahwa Android telah menjadi sesuatu hal yang dimiliki oleh para siswa. Kemudian media ini sangat praktis untuk digunakan. Hal ini juga terbukti dari hasil penilaian guru, ahli media, dan ahli materi yang menyatakan media ini sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran dan tergolong media yang praktis untuk dioperasikan untuk materi pembelajaran usaha dan energi. Kemudian kita masuk kepada asumsi dan keterbatasan penelitian R&D beserta contohnya. Adapun maksud dari asumsi penelitian yaitu suatu anggapan sementara, atau secara umum pengertian asumsi ini adalah segala suatu anggapan atau dengan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Nah, kita lihat contohnya pada penelitian pengembangan pada media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi. Nah, adapun asumsi-asumsi yang dipaparkan oleh peneliti, yang pertama yaitu pada proses pembelajaran perlu sebuah komponen pendukung seperti media pembelajaran agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Ini hanya merupakan asumsi, dan untuk meyakinkan asumsi tersebut peneliti menggunakan pendapat dari ahli. Seperti menurut Hajar Ahal, media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa yang bertujuan untuk merangsang siswa untuk berpikir. Kemudian asumsi peneliti dibarengi dengan bukti-bukti yang spesifik untuk meyakinkan asumsinya.
Dalam mempertahankan asumsinya, peneliti memaparkan pendapat ahli dan hasil survei yang jelas dan nyata untuk membuktikan asumsinya. Selain itu, hasil dari survei yang dilakukan juga membuat peneliti yakin bahwa media pembelajaran berbasis handphone atau Android sangat efektif dan praktis digunakan karena peningkatan penggunaan handphone yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, pada keterbatasan penelitian, sebenarnya keterbatasan penelitian ini tidak harus ada, namun seringkali diperlukan agar pembaca menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan penelitian menunjuk pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Keterbatasan penelitian yang sering dihadapi menyangkut dua hal, yang pertama yaitu keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kemudian yang kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, ataupun kepercayaan. Namun, keterbatasan penelitian yang sering kerap terjadi adalah keterbatasan yang pertama, yaitu keterbatasan ruang lingkup kajian, prosedural, dan teknik penelitian. Kita ambil contoh keterbatasan penelitian pada skripsi yang sama, yaitu skripsi pengembangan, di mana keterbatasan ini yaitu satu, penelitian hanya sampai kepada perancangan media pembelajaran berbasis Android hanya untuk materi usaha dan energi saja, belum bisa mengaplikasikan untuk mata pelajaran lain dan materi lain. Kemudian ruang lingkup penelitiannya hanya dilakukan pada kelas 10 saja. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi operasional. Maksud dari definisi operasional ini adalah batasan pengertian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Atau definisi operasional ini adalah sesuatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep berupa konstruk dan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat dipahami. Nah, maksud dari definisi operasional ini yaitu mendefinisikan sesuatu setelah didefinisikan oleh ahlinya ataupun menyimpulkan definisi dari sesuatu. Nah, kita ambil contohnya, yaitu masih dalam penelitian pengembangan dengan judul yang sama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran di sini telah didefinisikan oleh Gerlach dan Ely, kemudian disimpulkan sehingga dapatlah pengertian media pembelajaran yaitu sebagai sesuatu macam cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dapat tersampaikan kepada penerima informasi dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknologi. Kemudian Android. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan atau yang belum jelas dari pembahasan kami, ataupun materi kami yang belum lengkap, kiranya bisa ditambahkan. Dan yang belum paham bisa ditanyakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penjabaran spesifikasi produk untuk penelitian R&D, yaitu penelitian pengembangan. Adapun produk yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan media pembelajaran fisika yang berbasis Android yang menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Adapun tujuan dari media ini yaitu untuk mempermudah siswa SMA atau MA dalam melaksanakan pembelajaran fisika dengan menggunakan Android sebagai media utamanya. Nah, dalam penelitian ini spesifikasi produk yang diharapkan yaitu media dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis Android sehingga dapat diakses siapapun dan kapanpun untuk mempermudah
pembelajaran dalam materi usaha dan energi. Kemudian di dalam media pembelajaran berbasis Android ini telah memuat isi